akhirnya timbul profesi-profesi baru ya. Zaman dulu nggak ada tuh namanya profesi influencer, nggak ada sama sekali ya. Zaman dulu nggak ada namanya profesi YouTuber like me, oke, nggak ada gitu ya. Nah sekarang coba deh, kalau ketemu anak kecil tanya, Dek, kamu mau punya cita-cita jadi apa sekarang? Saya pernah tes itu. Halo, hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Nah, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue mau bahas tentang profesi-profesi yang dimana menghasilkan uang luar biasa, dan ini adalah profesi milenial. Oke, nah banyak orang tua di sana yang cemas, gitu ya, cemas akan kehidupan anaknya di masa yang akan datang. Kenapa cemasnya? Karena gini, konsep bekerja, konsep mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan itu sekarang sudah berbeda. Dulu orang bekerja itu harus jadi karyawan, harus jadi pegawai negeri, atau harus jadi pekerja pabrik dan lain sebagainya. Harus jadi TNI, harus jadi dokter, harus jadi polisi, security, dan lain sebagainya ya. Nah, zaman sekarang itu sudah mulai berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena adanya teknologi yang maju ya. Adanya perangkat-perangkat lunak yang luar biasa gitu ya. Adanya aplikasi, adanya smartphone, adanya kamera-kamera digital yang luar biasa gitu ya. Nah, akhirnya timbul profesi-profesi baru ya. Zaman dulu nggak ada tuh namanya profesi influencer, nggak ada sama sekali ya. Zaman dulu nggak ada namanya profesi YouTuber like me, oke, nggak ada ya. Nah sekarang coba deh, kalau ketemu anak kecil tanya, Dek, kamu mau punya cita-cita jadi apa sekarang? Saya pernah tes itu ya, dan jawabannya membuat saya mencengangkan karena jawabannya adalah mau jadi YouTuber om. And what? YouTuber? Kenapa mau jadi YouTuber? Uangnya banyak. Oke. Nah, zaman dulu kita bertanya kita bertanya sama anak kecil, itu jawabannya bukan YouTuber atau bukan selebgram gitu ya, bukan selebgram gitu. Nah, zaman dulu kita tanya sama anak kecil, cita-citanya mau jadi apa deh? Mau jadi polisi om, gitu ya. Mau jadi ABRI, mau jadi dokter, mau jadi presiden gitu ya. Nah lucunya sekarang itu sudah berbeda gitu. Tahu mau jadi selebgram, mau jadi YouTuber gitu. Nah profesi-profesi yang timbul ini adalah profesi-profesi di mana profesi milenial yang sudah kenal teknologi, profesi-profesi yang menuntun untuk teknologi juga berperan di dalam kehidupannya gitu ya. Teknologi dulu cuma sekedar komputer, laptop, dan lain sebagainya. Nah sekarang dengan perangkat handphone aja kita bisa membuat banyak hal yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone kita gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif ya pasti. Tapi kita tidak pikirkan dulu yang negatifnya, kita singkirkan yang negatifnya supaya kita menjadi lebih baik karena kita ada positifnya. Oke. Nah, selain itu
offline itu banyak orang yang sekarang menyebutnya, atau generasi milenial sekarang menyebutnya adalah generasi rebahan. Rebahan, kalau konsep rebahan zaman dulu adalah tiduran malas-malasan di balai bambu sambil ngopi gitu ya, sambil kipas-kipas. Nah tapi konsep rebahan zaman sekarang itu lebih ke arah kita melakukan suatu hal tapi dengan konsep lama. Misalkan gini, ada seorang influencer atau youtuber, dia bisa buat konten sambil tiduran, sambil rebahan gitu, atau dia sedang rebahan tapi ngedit video, ngedit foto, dan akhirnya dia posting. Nah itu adalah suatu hal yang tidak bisa dilakukan pada zaman dulu. Makanya saya bilang adalah zaman dulu dan zaman sekarang sangat-sangat beda. Orang di rumah pun bisa menghasilkan gitu. Karena ketika ada pandemi kemarin juga, yang dimana kita harus di rumah gitu ya, dan tidak boleh keluar, tapi kita bisa tetap produktif ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa produktif di sana. Jadi dari kita bisa meeting di rumah sambil pakai perangkat kita gitu ya, dengan pakai aplikasi meeting online gitu ya. Kita bisa, kayak saya sebagai trainer, saya bisa bikin webinar, saya bisa bikin kelas online. Terus ada beberapa musisi juga yang ngejam lagu bareng gitu ya. Dan itu adalah profesi-profesi yang menghasilkan. Ketika seperti saya seorang trainer yang saya tidak bisa keluar dan semua job untuk training itu dipospon dulu, ditunda dulu, itu saya tetap masih bisa produktif, saya masih tetap bisa menghasilkan gitu ya, karena banyak yang mendukung pekerjaan digital saya gitu. Jadi sampai hari ini pun saya bisa membuat konten digital gitu kan, saya bisa membuat kelas online digital, dan itu akhirnya banyak keuntungannya. Kalau training secara offline itu banyak keberatan dengan masalah misalkan harganya terlalu mahal gitu ya, atau tempatnya terlalu jauh. Nah, ketika kita melakukan webinar, seminar dari web ya, itu tidak ada batasan tempat ya, training lebih murah, informasi didapat, knowledge-nya juga dapat gitu ya, dan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi tetap ada opportunity-nya, tetap ada kesempatannya, tetap ada suatu hal yang bisa kita membuat jadi produktif. Jadi di generasi rebahan ini banyak sekali menghasilkan menurut saya. Ya, akhirnya banyak influencer, banyak youtuber, banyak selebgram gitu ya, yang bukan hanya memberikan atau mereka bisa mendapatkan uang, tapi mereka juga bisa memberikan informasi yang lebih jauh. Ketika kita tidak bisa keluar daerah, mereka yang memberikan informasi daerah tersebut. Atau dari seorang food vlogger, dia bisa menginformasikan makanan yang enak di mana. Dari seorang travel vlogger, dia bisa memberikan tempat-tempat atau referensi tempat yang bisa kita datangi ketika kita ada di tempat tersebut gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat di generasi rebahan ini. Jadi generasi rebahan ini menurut saya orang-orang yang produktif ya, orang-orang yang punya pemikiran produktif, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita informasikan, dan banyak hal yang bisa menghasilkan dari rumah, dari smartphone kita gitu ya, dari kamera kita, tanpa kita harus bekerja secara
9 to 5 gitu, dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, lucunya lagi adalah jam kerjanya generasi rebahan ini lebih dari 9 to 5. Itu yang lucunya. Jadi ketika kita disuruh kerja di kantor yang harus 9 to 5 jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya, kita keberatan, ngeluh, capek dan segala macam. Dan lucunya adalah generasi rebahan yang menghasilkan uang yang luar biasa ini, mereka bekerja bisa lebih dari 9 to 5, bisa dari jam 7 pagi sampai menjelang dini hari gitu. Jadi karena pekerjaannya ini menyenangkan, pekerjaannya enak gitu ya, dan fun. Yang penting di generasi rebahan adalah mereka terus berkarya, mereka terus membuat konten-konten luar biasa. Dan buat orang tua zaman sekarang, ketahui dulu anaknya lagi ngapain ya, walaupun dia rebahan dia pasti menghasilkan. Oke. Selamat untuk teman-teman yang generasi rebahan ini, dan terus berkarya, jangan putus, karena karya teman-teman semua bisa bantu orang-orang di luar sana. Oke, see you on the next episode. Dan generasi rebahan top banget. See you, and jangan lupa teman-teman subscribe The Baskoro dan The Baskoro Scale Up Podcast, ada di Spotify ya. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you.